Sekilas memang terlihat seperti tabung akuarium raksasa. Tapi siapa sangka itu adalah penjara dengan tingkat keamanan level tinggi. Breslin yang baru dijebloskan sampai kebingungan, meski dia spesialis membobol penjara. Namun kali ini berbeda. Bayangkan saja dinding selnya terbuat dari kaca transparan, yang otomatis membuat semua aktivitas terpantau jelas. Bahkan saat keluar dari sel, para tahanan wajib melewati mesin pemindai. Saking ketatnya, para penjaga dibekali dengan persenjataan lengkap dan memakai topeng supaya tidak dikenali. Penjara misterius itu dipimpin oleh seorang sipir yang sangat kejam bernama Hobbs. Saat pertama kali bertemu, Hobbs mengatakan kalau dia tahu siapa Breslin sebenarnya. Yang lebih mengejutkan, ternyata seluruh sistem di penjara ini dibangun berdasarkan buku panduan keamanan yang pernah ditulisnya. Itu artinya kalau ingin kabur, maka Breslin harus mengalahkan sistem hasil karyanya sendiri. Ketika memasuki jam istirahat, tiba-tiba dia bertemu dengan mantan predator yang telah pensiun. Rupanya, Arnold sudah lama ingin kabur dari penjara ini, tapi ia tak menemukan celah sama sekali. Untuk itulah mereka kemudian bekerja sama. Lalu Breslin bilang kalau dia harus masuk ke sel isolasi untuk mencari petunjuk. Mendengar itu, Arnold dengan senang hati langsung menghantam wajahnya di hadapan semua orang. Awalnya mereka hanya pura-pura saja, tapi lama-lama Breslin sepertinya emosi beneran. Keributan tersebut berhasil memancing perhatian Hobbs, dan akhirnya mereka berdua dihukum ke dalam sel isolasi. Selama hukuman berlangsung, mereka terus disinari supaya jerah. Tapi disitulah Breslin menemukan sebuah baut, yang bisa jadi di bawah lantai itu ada jalan keluar. Setelah terbebas, Breslin menceritakan apa yang ia temukan. Kali ini dia meminta Arnold untuk mencarikan besi bulat supaya bisa membuka lantai isolasi. Beruntung si Arnold punya ide brilian. Hari itu juga dia nekat menemui kepala sipir dengan alasan ingin memberi informasi rahasia. Tapi di depan Hobbs, dia malah menggambar yang aneh-aneh. Akibatnya si Arnold langsung digebukin dan dipaksa minum, namun siapa sangka kalau itu bagian dari rencana. Lalu dengan cepat, dia mengambil penutup saluran air tanpa ketahuan. Besoknya benda itu pun diserahkan ke Breslin untuk melancarkan aksinya. Mereka harus kembali ke sel isolasi. Mendengar itu, Arnold sangat senang karena urusan bikin keributan dialah juaranya. Dia mulai mendekati napi lain buat cari gara-gara. Seketika saja kekacauan langsung pecah. Pada akhirnya dua mantan jagoan itu kembali dihukum, lalu diam-diam besi bulat itu dipakai untuk memantulkan sinar panas ke arah baut agar memicu proses pemuaian. Setelah lepas, Breslin memberikan kode ke Arnold untuk mengalihkan perhatian. Seketika saja kepala sipir dan anak buahnya terkecoh. Mereka mengira si Arnold sedang kesurupan. Pada detik itulah Breslin menemukan sebuah saluran pipa. Tanpa membuang waktu, dia masuk dan bergerak cepat menelusuri setiap celah. Tiba-tiba sebuah pintu palka ditemukan. Saat sudah dibuka, Breslin terkejut karena ternyata penjaranya bukan di darat, melainkan di sebuah kapal pengangkut minyak sawit yang letaknya di tengah samudra.